La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kaya kalau tidak salah ke hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua. Itu sesuai fahaman saya yang saya bisa, sesuai bahasa saya juga. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih fahaman, Allah Ta'ala bantu saya sampaikan yang Allah Ta'ala mau kasih ke hati teman-teman yang ikut atau yang dengar atau yang lihat. Hikmah yang kedua, at-tajrid. التجريد إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. Di sini ada berapa ilmu, berapa faham di hikmah yang kedua. Iradatuka itu artinya keinginanmu untuk lepas dari kesibukan duniawi, padahal Allah telah menebatkanmu di sana, termasuk syahwat yang tersemar. Tersamar betul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Irada. Irada itu seperti terjemahnya tadi, keinginan. Tapi beda. Keinginan saya, keinginan fulan, keinginan apa namanya ini, dunia, keinginan akhirat, itu yang seluruh manusia, seluruh orang punya keinginan. Tapi keinginan itu orangnya beda, agamanya berarti keinginannya sesuai pikirannya. Keinginan fulan kerja bangunan rumah, muhandis namanya atau apa itu. Beda sama yang keinginan yang kerja apa namanya ini, tukang kerja atau keinginan orang alim beda sama keinginan orang murid. Keinginan ahli ibadah beda keinginannya sama orang yang faqih. Keinginan itu keinginan iradatuka. Tapi di sini harus kita faham iradatuka tajrid. Iradatuka itu keinginan, sudah gampang. Tapi at-tajrid artinya apa at-tajrid? At-tajrid itu kayak seperti habus. Iradatuka at-tajrid kayak seperti apa? Kayak seperti lapas juga. Lapas itu kalau bilang jarratu thawba 'anil badan, artinya saya lapas, keluarin baju dari saya atau tidak pakai. Itu namanya fulanun mujarradun an thawbihi. Artinya apa? Lepas, betul. Lepas dari kesibukan. At-tajrid. Tapi at-tajrid itu ada 3 macam. Yang pertama itu di ilmu tasawuf. Indu ahli tasawuf, at-tajrid itu bisa jadi 3. Yang pertama, tajarrud al-zahir faqat. Itu di luar sudah dia bersihin. Sudah lepas akhlak yang tidak bagus. Ini yang kalau kita bilang yang sekarang akhlak orang non muslim, dia tidak marah. Itu sudah lepas dari sifat marah. Ini sifat bagus. Akhlaknya baik, dia bantu orang muslim. Oh, Masya Allah itu. Itu mungkin bisa tajarrud. Tajarrud anil akhlak. Tajarrud an as-sifat al-dhamimah. Tajarrud dari sifat-sifat yang buruk atau yang jelek atau yang tidak bagus. Oke, la ilaha illallah. Tapi ini tajarrud namanya tajarrud zahir. Setiap orang bisa. Muslim atau non-muslim. Dapat pahala atau tidak itu yang kita bilang tadi. Maksudnya apa? Dia laki-laki ini sifatnya
baik, bantu setiap orang mukmin, setiap orang dia sayang sama setiap orang. Ya, ini maksudnya apa? Maksudnya karena saya hamba Allah Ta'ala, karena ini dari Rasulullah, karena ini ikut ulama, karena ikut Nabi zaman kita, itu pasti derajatnya atau balasan Allah Ta'ala untuk dia beda sama orang yang jadi biasa. Belajar akhlak. Belajar akhlak, mungkin kita banyak yang di sini dengar. Di Jepang itu mereka belajar akhlak dari kecil. Belajar cara akhlak, bagaimana kamu bantu orang yang tua, bagaimana kamu bantu orang yang butuh bantuan. Wah, ini akhlak. Berarti ini muslim. Aslinya ini sifat muslim. Belajar akhlak ini harus sifat muslim. Tapi karena kita punya agama, belajar biar dapat pahala, belajar ikut Rasulullah SAW, belajar ikut salihin, itu dapat pahala. Mereka enggak, ini biar dunia aja. Bagus, sifat mereka bagus. Ini namanya tajarrudun zahir. Artinya tidak ada sifat-sifat yang jelek dari orang tersebut. Wa tajarrudul batin. Batin itu dari dalam. Dari dalam dia lapas dari dalam. Ini ada berapa orang, mungkin kita kasih berapa contoh-contoh biar kita paham. Tajarrud dari luar, tajarrud dari dalam. Saya kasih contoh lagi. Tajarrud dari luar seperti orang yang zuhud, bilang saya orang zahid. Zuhud, tidak mau dunia, saya mau sementara di dunia ini saya siap-siap akhirat. Dia tidak punya mobil, enggak mau beli mobil atau tidak beli mobil, tidak punya mobil, tidak punya rumah yang luas, rumahnya yang biasa. Itu kita bisa bilang ini orang zahid atau tidak. Kalau kita bilang ini orang zahid, kapan kita bisa bilang ini mutajarrid minad dunia, dia lepas dunia, kapan kita bilang seperti itu? Kalau dia bisa beli ini semuanya, kalau dia punya duit biar beli ini semuanya, tapi dia pilih yang untuk akhirat, ini namanya mutajarrid benar. Ini tajarrud, lepas benar. Tapi enggak, karena dia tidak bisa beli, bilang saya orang zahid. Ini berarti dari dalam enggak. Sampai ada beberapa orang yang halnya seperti itu. Dari dalam diri dia pengen bangunan ini bertamen. Tapi karena dia tidak bisa, itu akhirnya bilang saya orang zuhud, orang lapas dunia. Enggak. Tajarrud harus dari dalam. Punya atau tidak, itu tetap hal kamu atau kondisi kamu seperti itu. Atau keadaan kamu setiap saat, setiap waktu seperti itu. Ini namanya tajarrud. Tajarrud dari batin. Dari dalam. Tapi enggak, dari luar dia tidak ada, dari dalam masih mau ke sana ke sini. Ini kita mungkin saya kasih contoh lagi, kebalik. Orang kaya ini dia sudah punya duit, kaya yang luar biasa, sudah punya duit, juga sudah infak, tapi dari dalam diri sendiri atau hatinya masih pengen tambah lagi. Tidak ada yang bilang, Syekh, enggak, saya tidak punya, saya kaya. Enggak. Rasulullah bersabda, "Lau kana libna Adam wadi min dhahab," kalau dia punya satu itu namanya dalam bahasa Indonesia, wadi itu yang di antara dua gunung, gunung kanan, gunung kiri, di antaranya kalau ada wadi dhahab dari emas, dia minta yang kedua. Kalau dia dapat yang kedua, dia minta yang ketiga. Itu lau kana libna Adam wadi min dhahab labtagha lahu thani. Berarti dari hatinya belum rasa cukup. Itu yang kita lagi cari. Masuk tajrid atau asbab. Di sini tentang masalah asbab. Orang tasawuf, ahli tasawuf bilang tajarrud itu yang lepas dari dunia itu ada dari hati, ada dari luar. Ada dari dua-duanya. Dari dunia, dari hati atau dari batin dan zahir.
sampai dia tidak ada fikir. Mereka kasih cerita satu orang saleh rahimahullah. Dia punya 100 unta. 100 unta itu yang bawah dagangannya. Tapi subhanallah dalam satu hari ada satu orang bilang sama dia, "Oh fulan, kamu bilang tasawuf, tasawuf, kamu bilang zuhud, zuhud, bilang wara, wara. Ini lihat kamu punya 100 unta, atas ini ada semuanya ada harta atau punya duit. Bagaimana itu zuhud, kamu lagi di sini masjid." Bilang sama dia, "Ini lihat semuanya harta. Itu tanda saya kaya, benar ya kan? Kaya yang luar biasa. Tapi demi Allah kalau semuanya ini habus, hancur atau hilang atau ada musibah, kalau semuanya ini ada musibah sampai hilang semuanya, saya tidak rasa sedih, tidak ada rasa sedih." Itu yang namanya tajarrud dari dunia. Walau dia di tangannya punya dunia, punya harta, tapi duduk sama dia, dia masih ingat Allah Ta'ala. Duduk sama dia, dia masih ibadah. Duduk sama dia, itu yang namanya ahli dunia di tangannya, bukan di hatinya. Nas'alullah an yaj'al dunia fi aidina la fi qulubina. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan dunia di tangan kita, bukan di hati kita. فالتجرد الظاهر هو ترك الأسباب الدنيوية وخرق العوائد الجسمانية، والتجرد الباطني هو ترك العلائق النفسانية والعوائق الوهمية، والتجرد معا هو ترك العلائق الباطنية والعوائد الجسمانية. أو تقول تجرد الظاهر هو ترك كل ما يشغل الجوارح عن طاعة الله. Ini tajarrud tadi, lapas yang dari di luar, artinya apa itu? Tajarrud zahir tarkul asbab dunyawiyah. Sebab-sebab duniawi itu saya cari rezeki, ini namanya tajarrud zahir. Salah ini, nanti bagaimana hukumnya itu nanti kita jelasin. Oke. La ilaha illallah wa tarkul asbab dunyawiyah wa kharqul awaid al jismaniyah. Kharqul awaid itu tajarrud zahir. Tajarrud al-zahir. Tajarrud al-zahir huwa tarku kullu ma yushghal al-jawarih an ta'atillah. Tarku tinggal setiap apa? Tarku kullu ma yushghal jawarih, setiap benda di badan kamu biar dia tidak sibuk di taat Allah Ta'ala, itu namanya tajarrud zahir. Artinya apa? Artinya setiap saya ada waktu ibadah, itu ibadah. Saya waktu kerja, kerja. La ilaha illallah. والتجرد الظاهر تجرد الباطن وترك كل ما يشغل القلب عن الحضور. Di dalam hatimu kamu tidak fikir kanan kiri. Itu namanya tajarrud batin. Sampai kita bilang kalau dalam salat kita bagaimana? Setiap orang tahu bagaimana salatnya. Salat kita bagaimana? Saya sudah masuk di situ, tidak ada yang ganggu saya dalam salat. Berarti belum. Kalau belum, kalau masih waktu saya masuk salat masih fikir anak, masih fikir suami, masih fikir istri, masih fikir harta saya, kerjaan saya, itu berarti belum apa lepas dari dunia. Ini salah satu sebab yang kita kaya tidak ada manfaat dari salat kita. Sampai 50 tahun, sampai sudah umur saya 70 tahun atau 60 tahun. Tapi salat seperti biasa. Bukan seperti salat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti salat Nabi. Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah seperti salatku. Salat Nabi bagaimana? Sayyidatuna Aisyah kasih tahu. Salat Nabi kalau dia masuk salat, kita main-main seperti biasa, kayak dia tidak dengar, kayak dia sallallahu alaihi wasallam kayak tidak ada di rumah. Artinya pergi, tidak dengar mereka bilang apa atau lagi apa atau yang teriak-teriak atau suara, enggak. Kita belum.
Kita belum. Bukan belum ada rasa seperti itu. Itu kita mulai dari sekarang. Syari. Terus bagaimana caranya, Syekh? Itu seperti kalau kita kasih contoh duniawi aja. Contoh. Kalau kamu sudah selesai ijazah mau cari kerja, gimana caranya? Pergi ke tempat pertama, 2, 3, kasih ijazahnya, kasih kalau ada sertifikat dari fulan karena orang baik, bagus. Mereka baru terima. Kamu kadang-kadang ke 5 tempat, cari sama fulan, mereka terlambat, tidak ada jawab, bilang saya ke fulan. Atau kamu maju ke beberapa tempat, tunggu siapa yang terima saya. Artinya apa? Ada keinginan dari dalammu, saya mau kerja, butuh kerja, benar. Ini juga, kita cari khusyuk dalam salat, kamu sudah cari atau belum? Syekh, ini keadaan hadir, keadaan itu sudah Rasulullah bersabda di dalam riwayat hadis, lil mar'i ma'aqala min salatihi. Yang kamu hadir di dalam salat itu pahalanya sesuai yang kamu hadir. Artinya apa? Seperempat. Itu salat kamu berapa? 10 menit. Tidak sampai 10 menit. Tapi kalau kita bilang 10 menit, 2,5, yang saya Masya Allah hadir, itu bahalamu untuk 2,5. Terus berarti saya harus ulang lagi? Enggak. Ini maksud bahala yang manfaat bahala atau bahala yang Allah Ta'ala terima sesuai seperti itu 20% atau 25%. Karena kamu 25% hadir. Sampai Rasulullah bersabda, innal mar' min salatihi ada min salati nisfuha, setengahnya dari salat. Artinya apa? Allah Ta'ala terima atau balasan atau Allah Ta'ala yang terima dari amalmu setengah aja, separuh. Kenapa separuh? Karena separuh itu yang kamu lagi fokus sama salat. Sampai Rasulullah bersabda seperempat. Kalau tidak ada separuh, seperempat. Sepertiga, seperdelapan. Sampai Rasulullah bilang bersabda 1/10 dari salatnya. Artinya apa? Tadi contoh tadi kalau kita bilang salatnya 10 menit, berarti Allah Ta'ala terima satu menit aja. Bukan dia terima. Kamu yang hadir di dalam 1 menit aja. Itu yang manfaatnya. Rasulullah bersabda seperti itu. Thumma qal wa inna lil mar'i min salatihi ma aqala ma minha. Sesungguh setiap orang dapat pahala sesuai yang dia hadir di dalam salat. Dalam salat. Salat kamu berapa? Itu ada berapa orang takbiratul ihram, dia Masya Allah khusyuk. Allahu Akbar. Setelah itu dia dengar imam Bismillahirrahmanirrahim, lagi fikir anaknya, istrinya, suaminya, kerjanya, hartanya. Ya sudah. Sampai setelah salam kalau kamu tanya, Pak, tadi imam baca surat apa di rakaat pertama kalau salat maghrib atau isya? Tidak bisa. Tidak tahu. Wah, itu berkali-kali. Saya kadang-kadang bercanda sama teman-teman. Setelah salat, saya tanya, atau dia tanya, tadi imam baca rakaat pertama apa? Kadang-kadang kita tidak fokus. Itu sebabnya kita berapa kali salat atau berapa tahun salat, manfaatnya kayak kurang. Itu yang namanya at-tajrid. والتجريد هو على الآخر وفي الباطن هو تجريد القلب من كل وصف ذميم. والتجريد الكامل في الظاهر هو ترك الأسباب وتعرية البدن من معتاد الثياب. التجريد itu lepas dari dunia yang benar itu tarkul asbab, tidak cari sebab-sebab. Tapi ini kapan? Kalau Allah Ta'ala apa? Kasih waktu kamu bisa apa? Lihat sebabnya apa? Sebab duniawi ini cukup atau tidak? Bagaimana ini? Ini dari hikmah tadi, ini lihat. Jadi bilang iradatuka tajrid ma'a iqamatil asbab. Mungkin saya kasih contoh untuk hikmah ini semuanya biar kita faham. Iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab.
keinginanmu untuk lepas dari kesibukan duniawi, padahal Allah telah menabatkan di sana termasuk syahwat yang tersemar. Ini maksudnya apa? Saya kasih contoh biar kita paham. Ini saya punya anak, punya istri. Oke, ini amanah dari Allah Ta'ala. Setiap orang paham ini amanah. Harus kamu kasih hak keluarga. Jangan sampai kamu minta-minta untuk nafkah. Jangan sampai anak kamu ke sana ke sini cari rezeki dari fulan dari sini. Kamu sehat. Kamu sehat itu. Bicara ini tentang orang yang sehat. Yang sakit itu sudah masalahnya lain. Tapi untuk orang yang sehat, yang bisa kerja, dia bilang saya tidak usah cari rezeki. Tidak usah. Allah Ta'ala sudah jamin rezeki saya. Allah Ta'ala bilang di Al-Quran gini, Allah Ta'ala gini. Berarti tidak mau cari rezeki. Ya. Saya mau ibadah aja. Mau zikir. Duduk di masjid, di musalla. Zikir aja, rezeki tetap datang. Itu namanya kamu tidak ikut atau tinggal sebab-sebab itu. Atau tidak ikut asbab. Sebab itu apa bahasa dulu di sini? Kesibukan. Iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab. Sebabnya bagaimana sebabnya? Kamu cari rezeki. Sebabnya pergi ambil alat kerja, pergi. Itu sebab. Tapi kalau kamu duduk di rumah tidak pergi, itu artinya kamu tidak ikut sebab atau tinggal sebab. Itu salah. Tapi ini maksud saya baik, maksud saya untuk ibadah. Ini tidak boleh. Ini namanya syahwah khafiyah, syahwah yang tersemar. Syahwah yang tersemar. Kenapa? Karena Allah Ta'ala suruh kamu cari rezeki untuk anak. Allah Ta'ala kasih amanah. Kamu harus bantu istri, bantu anak, mendidik anak sampai jadi besar di dalam hal yang bagus, ibadah. Kamu bilang enggak mau, saya enggak, itu salah. Iradatuka tajrid, itu maksud hikmah ini. Iradatuka tajridi ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab. Sebab cari rezeki. Min asyahwatil khafiyah. Kamu bilang kaya seperti ini, kamu bilang sama Allah Ta'ala, saya enggak mau cari rezeki, saya mau ibadah aja. Itu salah. Terus bagaimana? Kalau kamu ikut perintah Allah Ta'ala, itu benar. Tapi kalau kamu bilang enggak, Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha." Cari rezeki lah. Jalan-jalan cari rezeki. Jangan kamu duduk di satu tempat. Tidak ada rezeki di sini di Jakarta, kamu cari ke tempat lain. Tidak ada di tempat lain, balik lagi ke tempat lain sampai ketemu rezeki. Tapi kamu duduk di rumah aja, nggak mau pergi kemana-mana. Kamu bilang saya tunggu rezeki, ini salah. Itu artinya kamu tidak ikut sebab. Bahasa Indonesia bilang ikhtiar. Tidak ada ikhtiar dari kamu. Iradatuka tajrid, ini arti hikmah ini, kalau kamu enggak mau ikut atau tidak ada ikhtiar dari kamu, kamu mau ibadah, itu namanya mau lepas dunia tapi tidak ikut sebab, itu namanya termasuk syahwah yang tersemur, syahwah khafiyah. Iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. Ini lawannya atau kebalik. Saya mau harus ada ikhtiar. Saya dengar dari Syekh Faisal bilang ada ikhtiar. Harus gini, harus itu. Kamu sudah kerja di agama. Kamu sudah dapat rezeki dari yang kamu bantu. Tentang agama. Ada yang bilang sama kamu, kamu istirahat aja, saya kasih rezeki. Kamu bilang, wah tidak boleh, saya nunggu fulan.
itu sudah tadi Allah Ta'ala kasih sebab. Kasih sebab kamu tidak minta, kamu tidak cari ke dia, kamu tidak menghina diri sendiri, kamu ini rezeki dari Allah Ta'ala. Oke. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid. Kadang-kadang ada beberapa orang Allah Ta'ala. Ini kalau kita pergi ke tempat yang sudah pergi ke Makkah, ke Al-Madinah. Allah Ta'ala kasih lihat. Kalau kita lihat mereka, Allah Ta'ala kasih beberapa orang kesempatan dia di dalam Al-Haram dia lagi mengatur atau bantu orang haji atau yang pergi umrah. Dia bilang, saya nggak mau kerja di situ. Saya mau cari tempat lain. Ini na'udzubillah. Ini dia bilang, saya mau cari ikhtiar lain. Itu tempat yang mulia, tempat yang bagus. Kamu nggak mau. Juga di kerjaan kita, ibadah, puasa, salat, sama. Kadang-kadang ada pintu buka di apa namanya ini, kamu bisa bantu ahli agama Islam karena punya harta, karena punya fikir bagus, karena apa namanya ini, kamu ahlinya faham, kamu bilang enggak mau, saya enggak mau ini. Iradatuka, jadi namanya apa, iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid. Allah Ta'ala mau kamu biar lanjut ibadah aja, puasa, zikir, tapi sudah kasih sebab biar kamu bisa lanjut, itu artinya kamu nggak mau tambah derajat di surga. Sudah ada yang bantu kamu. Allah Ta'ala sudah kasih tempat kerja yang baik. Bisa agamamu bisa tambah tinggi lagi. Kamu bilang enggak mau itu. Itu namanya inhitat. Inhitat itu tadi apa namanya di sini? La ilaha illallah. Keinginanmu untuk masuk ke dalam kesibukan urusan duniawi, padahal Allah Ta'ala melepaskanmu dari itu, sama saja dengan mundur dari apa itu bahasa Indonesia? Tekad luhur. Apa itu tekad luhur? Al-himmal aliyah. Walhasil Quran semangat ini. Artinya Quran semangat. Salah itu. Tapi himma aliyah maksudnya di derajat yang tinggi atau maqam yang tinggi di ibadah Allah Ta'ala. Ibadatullah Ta'ala. قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي آداب الفقير المتجرد أربعة. Itu biar kita faham orang yang mutajarrid. Mutajarrid yang tadi kita bilang lapas dunia. Apa itu? Satu. Dia bilang muwalatul abrar. Tandanya itu orang mutajarrid yang lepas dunia itu muwalatul abrar. Orang-orang yang saleh dia kayak membela, kayak bantu, kayak ikut. Ini sekarang mungkin kita bilang zaman sekarang zaman sosial media. Dia lihat fulan di mana, dengar dia. Dia lihat menurutnya atau fahamannya, ikut. Itu namanya muwalah. Muwalatul abrar. Wa mujanabatul al-fujjar. Dia jauh atau dihindari dari orang-orang yang fasik. Jangan bilang, oh ini teman saya dari kecil, kasihan. Tapi dia orang maksiat. Naudzubillah. Kamu bilang sama dia, enggak, ini harus kamu jauh dari dia. Kecuali kalau kamu tahu diri sendiri, saya bisa bantu dia sampai dia berubah akhlak itu yang tidak bagus. Kemarin saya takut dari dia, hindari dari dia, atau tidak ikut dia karena takut dia tarik saya. Sekarang enggak, saya sudah paham agama, bisa bantu. Ya ini sekarang jadi wajib kamu duduk sama dia biar tarik ke jalan yang benar. Wa iqa'us salati fil jamaah. Itu tanda apa itu? Tambah orang yang mutajarrid. Orang yang melebas. Oke, wa iqa'us salati fil jamaah. Ini untuk laki-laki, perempuan kalau bisa juga masuk. La ilaha illallah. Wa muwasatul fuqara wal masakin bima yuftahu alaih. Bantu orang fakir, miskin yang dia bisa.
yang dia bisa. Sampai kita baca di dalam riwayat hadis, rubba dinar sabaka alf dinar. Dinar, satu dirham. Rubba dirham. Rubba dirham. Satu dirham. Itu dirham di dalam bahasa, di dalam zaman Nabi Muhammad, dirham itu seperti apa, rubiah. Seperti ini sekarang kita bilang apa? Ya, rubiah. Rubiah dari, bukan rubiah. Sent dari dolar. Dari dolar. Sent dari dolar itu mungkin. Dalam bahasa Indonesia mungkin ada, tapi nggak tahu namanya sent juga atau namanya. Walhasil, maksud hadis itu kadang-kadang 1.000 kamu kasih untuk orang yang butuh. Kamu tidak punya kecuali itu aja. Ada orang miskin datang, kamu kasih, lebih afdal dari yang kasih 100 sampai 1 juta, 2 juta dari yang dia kaya. Itu niat kamu, dia yang bisa berubah. Niat kamu. Oke. Bima yuftahu alaih. Bukan saya harus sedekah di setiap hari sampai 2 juta, 3 juta. Enggak, yang kamu bisa. Saya bisa 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, yang kamu bisa. Tapi setiap hari atau di dalam niat yang bagus, itu lebih afdal dari banyak, tapi niat kamu biar mereka bilang dermawan. وينبغي له أيضا أن يتأدب بآداب المتجردين إذ هو كمال في حقه. من آداب المتسبب إقامته فيما أقام الله تعالى فيه من فعل الأسباب. Adab yang cari sebab juga harus ada sebab. Sebab saya pergi cari rezeki. Itu wajib. Tapi jangan kalau saya keluar 1 hari, 2 hari tidak bisa bilang, wah Allah Ta'ala tidak kasih rezeki saya. Itu salah. Jadi kamu tidak faham sebab itu. Saya sakit, harus ke dokter. Dokter bilang, jangan makan ini. Atau melarang makan itu, makan ini. Atau harus melakukan ini. Ikut. Itu namanya sebab. Jangan bilang, enggak. Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Saya enggak mau. Ya, kalau kamu mau dari awal. Itu kalau sebelum pergi ke dokter, itu namanya bilang seperti itu. Tenang, mungkin Allah Ta'ala. Itu kapan? Kalau hatimu kuat. Tapi kalau enggak, setelah kamu bilang dari awal, bilang Allah Ta'ala bisa sembuh saya, enggak usah saya ke dokter. Itu sebulan, 2 bulan. Waktu kamu sakit parah, balik lagi, oh santai saya dari kemarin. Ini salah. Kenapa Rasulullah bersabda yang 70.000 masuk surga tidak ada la hisab wala iqab, tidak ada taniaan, tidak ada hitungan. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda la yarqun wala yastarqun. Mereka tidak cari obat, juga tidak menabatin orang lain. La ilaha illallah. والذي يقتضيه الحق منك أن تمكث حيث أقامك حتى يكون الحق تعالى هو الذي يتولى إخراجه. itu di أسباب. قال بعضهم تركت السبب كذا وكذا مرة فعدت إليه فتركني السبب فلم أعد إليه. قال ودخلت على الشيخ أبي العباس المرسي وفي نفس العزم على التجريد قائلا في نفسي إن الوصول إلى الله تعالى على هذه الحالة التي أنا عليها بعيد من الاشتغال بالعلم الظاهر ووجود المخالطة الناس. فقال لي من غير أن أسأله صاحبني إنسان مشتغل بالعلوم متصدرا في فذاك من هذا الطريق شيئا. Itu ada berapa contoh-contoh orang yang mereka mau tajarrud tapi di dalam hatinya belum bisa. Dia mau lepas dunia tapi di dalam hatinya belum bisa, belum ikhlas. Itu salah. Harus dari dalam dan di luar. Benar-benar. وأما المتجرد إذا أراد الرجوع إلى الأسباب من غير إذن صريح فهو انحطاط من الهمة العالية. itu yang وسمعت شيخنا يقول معرفة المتجرد أفضل وفكرته أنصح. Itu orang yang sudah lepas dari dunia ini atau dari sebab duniawi, itu orang yang lepas benar dari dalam hatinya, itu fikirannya lebih afdal, juga hatinya lebih bersih. Lianna safa min as-safa. Itu bagaimana bisa mencerah diri atau bersih dada dari bersihin fikir. Kalau fikir kamu bersih, juga bisa hatimu atau dadamu bersih. Wa kullu ma zada fil hissi naqsan fil ma'na. Wallahu a'lam.
Wallahu a'lam bissawab. Itu ringkasnya di dalam riwayat hadis. Inna lillahi rijalan law aqsamu 'ala Allahi la abarrahum fi qasamihim. Ada berapa hamba Allah Ta'ala kalau dia sumpah dengan Allah Ta'ala kasih yang dia sumpah. Atau untuk dia yang sumpah. Dia sumpah apa? Sumpah anak saya jadi saleh, Allah Ta'ala kasih anak yang saleh. Atau jadikan anaknya saleh. Itu kapan? Kapan kalau dia jadi ahli ibadah yang benar atau ahli istiqamah. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ikutin kita di jalan yang benar, jalan yang bersih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita biar bisa ketemu jalan yang kita jadi orang ahli tajrid, ahli tajarrud, lepas dunia zahir dan batin. Bukan lepas dunia zahir tapi batin masih ada. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup.